نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan, kesempatan, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat berkumpul dalam pengajian rutin kita yang membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita masih dalam membahas kitabus shalah seputar shalatul jamaah. Dan kita telah membahas tentang hukum shalatul jamaah dan uzur-uzur bagi sebagian mereka yang apabila terdapat salah satu di antara azar tersebut maka diperbolehkan bagi mereka untuk meninggalkan shalatul jamaah di masjid. Sebelum kita melanjutkan kajian kita ke hadis yang berikutnya, ada baiknya kita mengulangi secara ringkas apa yang telah kita sebutkan sebelumnya dari uzur-uzur seorang yang diberikan rukhsah untuk meninggalkan shalatul jamaah. Di antara uzur seorang dibolehkan untuk meninggalkan shalatul jamaah, ada yang tahu? Hujan. Sallu fi rihalikum. Yang lain? Makanan yang telah siap dihidangkan. Ada syarat-syaratnya. Apa aja syaratnya? Makanan telah siap. Terus? Ada keinginan untuk makannya.
Terus apa lagi? Memungkinkan untuk memakannya. Iya kan? Siap, ada keinginan tapi nggak punya uang, nggak bisa makan. Nah, ya. Kemudian apa? Tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Di antara uzur apalagi? Sakit yang apabila dia keluar menyebabkan sakitnya semakin parah. Nah, yang lain? Ngantuk berat. Akan tetapi tidak boleh dijadikan kebiasaan. Nah, yang lain? Siapa ini yang ngomong banyak betul? Antum. Nah, makan makanan yang berbau yang menyebabkan kaum muslimin terganggu, seperti ikan bawang yang mentah, bawang merah, bawang putih, petai, termasuk pula di antaranya orang yang merokok, sangat mengganggu kaum muslimin, iya kan? Nah, terus gimana bagi pecandu rokok? Bau terus mulutnya. Apakah dia tidak sholat jamaah? Iya, dia berdosa karena meninggalkan sholatul jamaah. Dia sudah menjadi pecandu rokok, dia telah melakukan perbuatan haram. Kemudian dia nekat datang ke masjid dalam keadaan mulutnya bau, sehingga mengganggu kaum muslimin. Nah, sehingga berlipat-lipat dosa yang didapatkan oleh para pecandu rokok. Allahu musta'an. Kemudian ada yang lain? Imamnya terlalu lambat atau terlalu cepat sehingga menghilangkan tumakninah. Nah, maka seorang berusaha untuk mencari masjid yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wa an Yazid bin Al-Aswad, dan dari Yazid bin Al-Aswad Abu Jabir As-Suwai Al-Khuzai Al-Amiri, dan beliau termasuk dari penduduk Taif, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini mungkin merupakan satu-satunya hadis yang beliau riwayatkan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang meriwayatkan dari beliau adalah anaknya, yaitu Jabir rahimahullah ta'ala, annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat as-subhi, bahwa dia salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat subuh. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa kejadian ini terjadi di Mina. Terjadi di Mina.
di Masjidul Khaif, bertepatan dengan salatul fajr, dan Yazid bin al-Aswad hadir ketika itu. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan sallaitu ma'ahu salat al-fajr di Masjidil Khaif. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul fajr, salat subuh di Masjidil Khaif. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan salat subuh tersebut, idh huwa bi rajulaini, tiba-tiba beliau melihat ada dua laki-laki, lam yusalliya, yang keduanya tidak ikut salat bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan yang dikerjakan adalah salatul fajr, salat wajib di antara salat-salat 5 waktu. Apa yang menyebabkan kedua orang ini tidak mengikuti salatul jamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi mereka berdua hanya duduk saja, padahal mereka berada di masjid, tidak mengikuti salatul jamaah bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fada'a bihima, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam memanggil keduanya, kedua orang yang tidak salat bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faji'a bihima, maka keduanya pun didatangkan. Tur'adu faraisuhuma, boleh kita menyebut tur'adu dengan ta yang di dhammah, ain yang di fathah, tur'adu, atau tar'udu, ta yang di fathah atau dan ain, dua-duanya boleh. Tur'adu maksudnya gemetar. Tur'adu faraisuhuma, farais itu jamak dari farisah, ya, yang dimaksud oleh beliau bahwa orang ini gemetar. Farisah itu ya bagian lehernya. Gemetaran kan ini goyang, ya. Nah, urat lehernya. Jadi keduanya datang dalam keadaan gemetar. Ini ada apa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil? Nah, mereka takut. Ada apa ini? Karena mereka sudah merasakan bahwa mereka telah berbuat kesalahan. Kenapa? Tidak mengikuti sholat, nongkrong di situ, sementara kaum muslimin sedang melaksanakan sholatul jamaah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keduanya tidak ikut, sehingga ketika dipanggil keduanya sudah merasa dalam keadaan gemetar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahuma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keduanya, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana, apa yang mencegah kalian berdua untuk sholat bersama kami? Ini sholatul jamaah. Qala, keduanya mengatakan, qad sallaina fi rihalina, sungguh kami telah sholat fi rihalina. Rihal jamak dari rahal, maksudnya manzil, di rumah-rumah kami, di tempat-tempat tinggal kami. Ya. Kami telah sholat di tempat kami menetap, di tempat tinggal kami. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fala taf'ala, jangan kalian melakukan perbuatan itu.
idza sallaituma fi rihalikuma thumma adraktuma al-imama wa lam yusalli fasalliya ma'ah. Apabila kalian berdua telah mengerjakan salat di tempat-tempat tinggal kalian, kemudian kalian mendapati imam dalam keadaan imam belum mengerjakan salat, maka salatlah kalian bersamanya. Dalam riwayat yang lain Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma ataituma masjid jamaah." Apabila kalian telah mengerjakan salat di tempat-tempat tinggal kalian, kemudian kalian mendatangi masjid yang ditegakkan salatul jamaah, maka salatlah bersamanya. Fa innaha lakum nafilah. Karena sesungguhnya salat yang kalian kerjakan itu adalah salat nafilah. Ini sunnah, bukan yang wajib. Rawahu Ahmad wal lafzu lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lafaz hadis ini disebutkan dalam Musnad al-Imam Ahmad. Wassalasa, dan 3 perawi yang lainnya, yaitu At-Tirmidzi, Abu Daud dan An-Nasa'i, wa sahhahahu Ibnu Hibban wa At-Tirmidzi. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Alhasil hadis ini adalah hadis yang sahih. Perawi-perawinya terpercaya. Dan hadis ini berasal atau datang dari jalan Ya'la bin Atha yang meriwayatkan hadis ini dari Jabir, dan Jabir yang meriwayatkan hadis ini dari ayahnya Yazid bin al-Aswad. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dinukilkan dari ucapan beliau bahwa beliau mengatakan tentang hadis ini sanadnya ada yang majhul. Sanadnya majhul. Majhul itu artinya tidak diketahui. Namun para ulama menolak perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan mereka pun menjelaskan bahwa tidak ada yang majhul dalam sanad ini. Perawi-perawinya semuanya dikenal, ma'ruf. Perawi-perawi yang terpercaya. Dan mungkin saja Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebut sanad ini majhul karena memang riwayat ini tidak ada yang menyebutkannya kecuali Yazid bin al-Aswad. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Yazid kecuali anaknya, yaitu Jabir. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Jabir kecuali Ya'la. Karena masing-masing dari setiap tabaqah yang meriwayatkan hadis ini hanya satu perawi, sehingga kadang-kadang sebagian para ulama menyebutkan hal ini seperti sanad yang majhul. Nah, sekedar satu perawi yang meriwayatkan hadis itu maka disebut sanad itu majhul, meskipun ini merupakan istilah yang tidak masyhur. Yang sahih bahwa apabila perawi tersebut dikenal, ma'ruf dan dipercaya, maka tidak ada jalan untuk melemahkan hadis tersebut. Sehingga kesimpulannya bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka di dalam hadis ini Yazid bin al-Aswad radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang pengalaman beliau ketika beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Khaif, di mana ada 2 orang yang tidak mengikuti salatul jamaah bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka 2 orang dipanggil. Dan Nabi alaihissalam bertanya kepada mereka tentang udzur mereka, mengapa mereka tidak mengikuti jamaah. Maka mereka pun menjelaskan bahwa mereka telah mengerjakan sholat, namun bukan di masjid itu,
tempat tinggal mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa jangan kalian melakukan perbuatan itu lagi. Apabila kalian telah mengerjakan sholat di rumah-rumah kalian, lalu kemudian kalian mendatangi masjid dalam keadaan imam belum selesai mengerjakan sholatul jamaah, maka sholatlah bersamanya. Sholatlah bersamanya. Sebab yang demikian akan tercatat bahwa kalian telah mengerjakan sholat nafilah, amalan sunnah. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah dari hadis ini, dianjurkannya dan disukainya seseorang mengulangi sholatnya apabila dia mendatangi masjid lalu kemudian mendapati kaum muslimin masih melaksanakan sholatul jamaah di masjid, yaitu masjidul jamaah, masjid yang di sana ada imam rawatib, bukan di rumah. Jadi kalau misalnya dia datang ke rumahnya lalu di sana ditegakkan sholatul jamaah, maka bukan itu yang dimaksud. Tidak terkena hukum yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang seorang yang telah mengerjakan sholat lalu kemudian dia mendatangi masjid yang lainnya dan mendapati kaum muslimin masih mengerjakan sholatul jamaah, maka dianjurkan untuk masuk ke dalam shaf sholat dan ikut sholat bersama dengan sholatnya kaum muslimin, dan tidak duduk di situ, tidak nongkrong dalam keadaan kaum muslimin sedang mengerjakan sholatul jamaah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari perbuatan kedua sahabat ini yang tidak mengikuti sholatul jamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah mengulangi sholat yang itu adalah sholat sunnah ketika mendatangi masjid yang berikutnya, apa hukumnya? Apakah wajib atau sunnah? Yani sebagai contoh misal, seorang misalnya sholat di masjid dekat rumahnya. Setelah sholat dia datang ke pondok untuk mengikuti ta'lim. Subhanallah, ternyata masjid yang dituju masih mengerjakan sholatul jamaah. Nah, Nabi SAW menganjurkan bagi mereka untuk ikut masuk ke dalam sholat bersama kaum muslimin, dan itu menjadi sunnah nafilah baginya. Nah, masuknya seorang muslim yang telah mengerjakan sholatul jamaah untuk mengikuti yang berikutnya di masjid yang lain, ini apa hukumnya? Wajib ataukah sunnah? Kalau sholatnya jelas sholat sunnah, tapi masuknya dia, apakah wajib atau sunnah? Bisa dipahami? Nah, ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa itu sunnah, ya, karena sholat yang dikerjakan sunnah, maka anjuran masuk ke dalam sholat pun hukumnya sunnah. Namun sebahagian dari kalangan para ulama mengatakan hukumnya wajib untuk masuk untuk melaksanakan sholat sunnah. Nah, dan pendapat yang terakhir ini sangat kuat sekali, ya. Sebab kalau seorang mengatakan sunnah, berarti kan boleh nongkrong, iya kan, dalam keadaan kaum muslimin sedang mengerjakan sholatul jamaah.
Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan kepada keduanya, "Fala taf'ala." Jangan kalian melakukan perbuatan itu. Sehingga ketika seorang meyakini sunnahnya, lalu kemudian dia duduk di situ, duduk di masjid yang kaum muslimin sedang mengerjakan salatul jamaah, berarti dia telah menyelisihi apa yang menjadi larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Nah, sehingga wajib bagi dia untuk memasukinya. Ya. Sekali lagi bahwa pendapat yang mengatakan wajibnya ini sangat kuat sekali. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis ini larangan untuk tidak sholat bersama kaum muslimin, dan beliau memerintahkan kepada keduanya untuk sholat, masuk ke dalam barisan sholat. Ya, di sini ada perintah, ada larangan. Fala taf'ala. Jangan kalian melakukan perbuatan ini. Kemudian yang kedua, fasalliya ma'ah. Salatlah kalian bersama imam. Maka ini penegasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa hendaknya kaum muslimin mereka ikut serta mengerjakan salatul jamaah. Oleh karena itu merupakan satu kesalahan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, perbuatan sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian ikhwan ahlus sunnah yang asyik nongkrong di masjid. Kadang-kadang jamaah sedang mengerjakan sholat, dia nongkrong di masjid, di pekarangan masjid misalnya, atau di teras masjid. Nah, ya, kalau dia ingin beristirahat jangan di masjid, cari tempat yang lain, cari tempat yang tersembunyi. Namun kalau dia berada di masjid tersebut, dia harus sholat bersama kaum muslimin, tidak nongkrong di situ. Mungkin alasannya, tapi kan saya sudah sholat. Nah, itulah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dia musafir, iya kan? Jadi kalau dia berada di masjid, nah, ini kadang-kadang kondisi yang seperti ini, ya, ini pada saat seperti terjadinya apabila diadakannya daurah, yang lain sedang mengerjakan sholat, yang ini karena merasa dirinya musafirin, ya, nongkrong di masjid dan tidak ikut sholat bersama kaum muslimin berjamaah, padahal dia ada di masjid itu. Maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah pelanggaran, menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, bahwa di dalam hadis ini menunjukkan salat yang kedua yang dikerjakan itu adalah salat sunnah. Karena Nabi SAW mengatakan, fa innaha lakuma nafilah. Karena sesungguhnya salat yang kalian kerjakan apabila salat bersama imam yang kedua kali, bagi kalian itu adalah nafilah, yaitu sunnah. Dan ini pendapat yang masyhur. Sebagian menisbahkan kepada jumhur ulama bahwa yang kedua yang dikerjakan itu adalah salat sunnah. Sedangkan salat yang pertama yang dikerjakan di tempat tinggal mereka itu yang tercatat sebagai salat wajib. Sependapat yang lain di mana pendapat tersebut mengatakan sebaliknya, ya, yang sunnah itu yang pertama, sedangkan yang wajib adalah ketika dia sholat bersama imam. Nah, alasannya mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud
Nah, dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ji'ta as-salata fawajadta an-nasa yusalluna fasalli ma'ahum. In kunta qad sallaita takun laka nafilah wa hadhihi maktubah." Apabila engkau mendatangi salat, maksudnya masjid yang ditegakkan salatul jamaah, lalu engkau mendapati manusia mereka sedang mengerjakan salat al-jamaah, maka salatlah bersama mereka. Apabila engkau telah mengerjakan salat sebelumnya, maka akan menjadi sunnah bagimu, sedangkan yang ini adalah yang wajib. Sehingga yang nampak di sini, yang wajib adalah yang kedua, bukan yang pertama. Yang wajib itu menjadi apa? Yang kedua yang dikerjakan itu yang menjadi wajib. Adapun yang pertama, ya, itu jadi sunnah. Nah, ini pendapat mereka yang mengatakan rafdul ula ila tsaniyah, menolak hukum yang pertama menuju kepada hukum yang kedua. Pada saat dia pertama kali mengerjakan sholat, itu kan wajib jelas. Sholat maghrib bisa. Nah, sholatul maghrib. Lalu setelah itu dia datang, dia mendapati masjid tersebut masih menegakkan sholatul jamaah. Ya. Ketika dia ikut sholat bersama dengan kaum muslimin pada saat itu, yang tadinya kan hukumnya wajib. Nah, berdasarkan pendapat ini, pendapat yang kedua, berarti yang wajib itu bertolak menuju kepada sholat yang kedua, sehingga yang kedua ini jadi wajib, sedangkan yang pertama tadi menjadi sunnah berdasarkan riwayat mereka ini. Namun hadis yang dijadikan sebagai dalil ini tidak sahih, hadis yang lemah, dilemahkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, disebabkan di dalam sanadnya ada perawi yang majhul, Nuh bin Sa'sa'ah, perawi yang majhul sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya. Ada pula riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Daraqutni dengan lafaz wal yaj'al allati shalla fi baitihi nafilah. Hendaklah dia menjadikan salat yang dia kerjakan di rumahnya itu jadi sunnah, sedangkan dikerjakan di masjid itu menjadi wajib. Hadis ini juga lemah. Bahkan Ad-Daraqutni rahimahullah taala mengatakan riwayat ini riwayat yang syadzah, riwayat yang ganjil. Dan ganjil termasuk ke dalam hadis-hadis yang dilemahkan. Sehingga yang zahir, dan itu pendapat jumhur para ulama, bahwa yang pertama itulah yang wajib, yang dia kerjakan yang kedua itu adalah sholat sunnah. Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Malik, ini pendapat yang ketiga, yang mengatakan bahwa terserah mana yang sah, itulah yang menjadi yang wajib. Mungkin salah satu dari antara keduanya nggak sah. Mana yang sah, yang pertama dan yang kedua, itulah yang wajib. Serahkan kepada Allah. Kalau dua-duanya sah, dilihat mana yang paling ikhlas, mana yang paling bagus, paling afdal di antara dua salat yang dikerjakan, maka itulah yang menjadi yang wajib, sedangkan yang kedua menjadi yang sunnah. Nah, namun yang zahir sebagaimana kita sebutkan, yang sahih dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan yang pertama itu yang wajib, yang kedua itu adalah sunnah. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan dalil bahwa diperbolehkannya mengulangi sholat setelah kita mengerjakan sholat wajib. Sholat ini bersifat umum, sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu. Sebab ada sebagian pendapat, dan itu dinukilkan dari Abu Hanifah, mengatakan bahwa yang boleh diulangi sholat itu selain sholat subuh.
dan selain sholat asar dan selain sholat maghrib. Yang dibolehkan diulangi sholat hanya sholat isya dan sholat zuhur. Kenapa kok tidak boleh diulangi sholat maghrib? Alasannya karena sholat maghrib itu kan ganjil 3 rakaat, itu yang dianjurkan. Kalau dia sholat lagi jadi genap. Ini pendapat lemah tentunya. Ya jelas beda. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Sehingga tetap saja ganjil. Tetap saja wajib yang dikerjakan dari sholat tersebut yang ganjil. Kenapa tidak diperbolehkan mengulangi sholat subuh? Alasan mereka karena setelah sholat subuh dilarang sholat. Demikian pula setelah sholat asar dilarang sholat. La sholata ba'da sholati al-fajri hatta tatlu'a syams. Wa la sholata ba'da sholati al-asri hatta taghrub syams. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Kalau dia sudah sholat subuh, maka tidak lagi diperbolehkan sholat. Dan ini pendapat yang lemah. Justru hadis ini membantah pendapat tersebut. Karena kejadian yang disebutkan oleh Yazid bin Aswad, ini sholat apa? Sholat subuh. Ya, sholat subuh. Sehingga sangat jelas bahwa hadis ini menunjukkan diperbolehkannya sholat subuh. Misalnya dia telah mengerjakan sholat subuh di masjid dekat rumahnya. Setelah itu dia datang ke masjid yang lain, lalu dia mendapati mereka sedang mengerjakan jamaah, sholat lagi. Nah, dan itu menjadi sunnah baginya. Dan dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwa diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah pada waktu-waktu terlarang apabila sholat itu memiliki sebab. Hadis ini termasuk yang menguatkan pendapat yang mengatakan, dan itu pendapat mayoritas jumhur para ulama, yang mengatakan bahwa pada waktu-waktu sholat yang terlarang, pada waktu-waktu terlarang seorang itu untuk mengerjakan sholat, apabila dia hendak mengerjakan sholat yang ada sebabnya, maka hukumnya boleh. Sholat subuh, setelah seorang mengerjakan sholatul fajar, sholat subuh, tidak diperbolehkan lagi mengerjakan sholat setelahnya. Tapi kalau ada sebab, misalnya di antara sebab ya seperti ini, dia datang ke masjid yang lain lalu kemudian mendapati kaum muslimin sedang berjamaah. Nah, atau setelah sholat subuh dia keluar masjid, sebelum terbit matahari dia datang lagi ke masjid, berarti dia dianjurkan untuk sholat di masjid, maka boleh dia mengerjakan sholat meskipun waktu terlarang karena ada sebabnya. Jadi hari ini termasuk yang menguatkan pendapat jumhur para ulama, bolehnya mengerjakan sholat sunnah yang memiliki sebab meskipun pada waktu terlarang. Ada sebagian para ulama yang berpendapat bahwa hadis ini termasuk dalil tidak wajibnya sholat jamaah. Karena Rasulullah SAW tidak mengingkari kedua sahabat ini mengerjakan sholat di rumahnya, ya. Sehingga mereka mengatakan hadis ini menunjukkan tidak wajibnya sholatul jamaah. Namun ini pendapat yang lemah, sangat lemah sekali. Sebab di dalam hadis ini tidak jelas. Nah, boleh jadi kedua orang ini termasuk orang yang diberi uzur untuk tidak mendatangi jamaah pada saat itu. Nah, mungkin rumah yang terlalu jauh sehingga tidak mendengarkan azan, ya, sehingga termasuk mereka yang diberi uzur karena tidak mendengarkan panggilan azan karena rumah mereka yang sangat jauh dari masjid. Maka ini termasuk uzur.
Nah, atau mungkin ada hal-hal yang lain dari uzur-uzur sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak marahi mereka, tidak mengingkari mereka, dan tidak ada yang pengingkaran menunjukkan sholat mereka yang pertama itu adalah sholat yang sah yang mereka kerjakan, sehingga hadis ini tidak boleh dijadikan dalil tentang tidak wajibnya melaksanakan sholatul jamaah di masjid. Hadis-hadis yang lain dengan nas-nas yang sangat jelas. Adapun hadis ini masih ada kemungkinan. Di dalam kaidah fiqhiyah disebutkan idza tatarraqa al-ihtimal batala al-istidlal. Apabila belum jelas masih ada kemungkinan, maka batal untuk menjadikan riwayat itu sebagai dalil. Nah, dan di dalam hadis ini kita juga mendapatkan faedah dari adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Adab dalam berdakwah, adab dalam amar ma'ruf dan nahi munkar, yaitu hendaknya seorang yang hendak mengajak orang lain kepada ma'ruf dan mengingkari mereka dari kemungkaran untuk tasabbut terlebih dahulu. Ya, teliti. Jangan ketika melihat seorang secara zahir kelihatan itu mungkar, maka diingkari tanpa bertanya terlebih dahulu, mengapa engkau melakukan ini? Mengapa demikian? Nah, apa yang dilakukan oleh dua sahabat ini secara zahir itu adalah perkara yang mungkar, iya kan? Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung mengingkari mereka dan tidak langsung memarahi mereka. Dipanggil terlebih dahulu, lalu ditanyakan alasannya. Ma mana'aku ma an tusalliya ma'ana? Apa yang mencegah kalian berdua untuk salat bersama kami? Ya, ditanya dulu. Ini pentingnya untuk teliti, tasabbut qabla al-hukm. Ya. Mengecek terlebih dahulu sebelum menyebutkan hukumnya. Nah, pada saat keduanya menyebutkan bahwa kami telah salat, baru dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebab ketika seorang nongkrong di masjid padahal kaum muslimin sedang melaksanakan sholat jamaah, kan banyak persangkaan. Mungkin dia bukan muslim, iya kan? Oleh karena itu dalam riwayat yang lain, mungkin itu juga kejadian yang lain, Nabi SAW sempat bertanya kepada orang yang nongkrong itu, Anta aslamta? Apakah kamu telah masuk Islam? Menimbulkan suudzon, iya kan? Buruk sangka, ini muslim kok nongkrong di situ. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, sehingga perlu ditanya terlebih dahulu. Dan ini termasuk cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik para sahabat. Termasuk di antara yang menunjukkan hal tersebut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Majah dari Imran bin Husain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seseorang yang orang ini memakai gelang dari tembaga. Nah, dia memakai gelang. Maka Rasulullah bertanya, "Mahadi, untuk apa ini? Apa yang kamu pakai?" Dia mengatakan, "Minal wahinah." Ya, untuk pengobatan. Ya, untuk memperbaiki apa gitu loh. Di bahagian lengannya, mengobati penyakit, mengobati urat yang sakit di bahagian lengannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inziha, fa innaha la taziduka illa wahna." Lepaskan itu. Itu tidak akan menambah kamu kecuali kamu semakin lemah. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Apabila kamu mati dalam keadaan seperti itu, ya, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Nah,
engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Beliau bertanya terlebih dahulu, kemudian setelah itu menyebutkan hukumnya. Di antara faedah dari hadis ini, hendaknya seorang senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang dia akan dituduh, yang menyebabkan rusaknya kehormatannya, yang menyebabkan rusaknya kehormatan. Maka seorang berusaha untuk menghindar. Ya. Ketika seorang itu nongkrong di masjid, sementara kaum muslimin sedang mengerjakan sholat jamaah, lah orang-orang yang melihatnya itu gimana? Kok si fulan ini nongkrong, ini muslim apa ya? Nah, kalau bukan muslim, kok dia modelnya model berjenggot, nah jidatnya hitam, ya berarti kan muslim. Tapi kok nggak sholat? Kenapa? Apa dia mengkafirkan imamnya? Apa? Iya kan? Akhirnya timbul su'udwan. Maka hendaknya seorang berusaha untuk menghindar mawatinur ribah, tempat-tempat yang dikhawatirkan dia akan tertuduh di situ. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau sedang i'tikaf di masjid, Sofiyah bint Huyai radhiyallahu ta'ala anha, ummul mukminin, datang menjenguk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sofiyah hendak balik, maka diantar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada dua orang Ansar lewat. Keduanya akhirnya berjalan cepat, menimbulkan curiga. Nah, Rasulullah kok berjalan dengan perempuan ini, siapa? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan tuduhan tersebut, beliau segera mengklarifikasi, menjelaskan kepada mereka, mahlan innaha Sofiyah. Ya, pelan, ini adalah Sofiyah, bukan orang lain. Nah, innaha Sofiyah. Maka penting bagi seorang untuk menjelaskan apabila ada hal-hal yang meragukan, menjelaskan agar kemudian seorang terbebas dari berbagai tuduhan tersebut. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kaum muslimin untuk memperhatikan ijtima'ul kalimah, persatuan, dan melarang dari perpecahan. Ya. Sebab penampakan secara zahir, maka itu yang menunjukkan kekuatan secara batin. Kalau secara zahir mereka sudah terlihat tercerai-berai, ya batinnya juga seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang ini sholat, yang sana nongkrong. Ya ini gimana sih? Iya kan? Akhirnya terlihat bahwa kaum muslimin itu berpecah. Tidak bersatu mereka dalam mengerjakan sholatul jamaah. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada kaum muslimin untuk merobohkan Masjidud Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafikin karena memecah belah persatuan kaum muslimin. Nah, la takum fihi abada, jangan kamu sholat di dalamnya selama-lamanya, karena itu Masjid Dirar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslimin untuk sengaja mendirikan jamaah yang kedua, sengaja tanpa uzur, disebabkan karena memecah belah kaum muslimin. Sholat jamaah ditegakkan di masjid, ya, lalu dia masih nongkrong, sudah tunggu nanti. Nah, ditunggu sampai selesai jamaah, baru mereka masuk, bikin jamaah yang kedua, sengaja membuat jamaah yang kedua. Sepakat para ulama bahwa ini adalah perbuatan yang haram karena memecah belah kaum muslimin. Kadang-kadang dengan alasan yang tidak jelas dan tidak syar'i. Ya, saya nggak mau sholat di belakang imam fulan. Kenapa? Karena dia musbil katanya. Karena dia musbil. Ya,
sarungnya itu menutupi mata kakinya. Hei musbil, apa hukumnya sholat di belakang orang musbil? Nah, kata dia tidak sah. Anggaplah sudah itu mazhabmu. Tapi mazhabnya imam gimana? Ya. Dalam perbedaan mazhab, apabila seorang imam dia memimpin sholatul jamaah, lalu dia melakukan sesuatu yang menurut dia itu sah, meskipun menurut makmum itu tidak sah, maka sah sholat di belakangnya. Sah sholat di belakangnya. Seperti contoh misal, apabila imamnya bermadhab Hanafi. Di antara pendapat madhab Abu Hanifah, bolehnya berwudu dengan nabi. Sebagai contoh nabi itu seperti misalnya air tape, tahu tape kan? Airnya itu berwudu pakai itu, boleh enggak? Mazhab Hanafi yang bolehkan. Nah, jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Itu bukan al-ma'ul mutlaq, bukan air mutlak, air yang suci dan mensucikan, bukan. Bagi mereka boleh. Nah, maka kalau dia berwudu dengan itu misalnya, lalu dia menjadi imam, apa hukumnya? Lalu kemudian imamnya nggak kunut, boleh nggak dia bermakmum di belakang imam tidak kunut? Ya sangat boleh, sangat boleh. Silakan. Kalau imamnya salah, itu tanggung jawab imam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengerjakan. Kalau sah, al-a'immatu yusalluna bikum, fa in asabu falakum wa lahum, wa in akhtau falakum wa alaihim. Salat. Ya, dalam hal salat, para imam memimpin salat kalian. Apabila mereka benar, kalian mendapatkan pahala, mereka juga para imam mendapatkan pahala. Apabila mereka salah, kalian dapat pahala sebagai makmum, imam yang menanggung dosanya. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelihara persatuan itu penting. Ya, istima'ul kalimah yang menunjukkan ya kekokohan kaum muslimin, sehingga terlihat ketika ada yang tidak sholat, saling terpecah. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangatkan masalah taswiyatus sufuf, merapatkan shaf dalam sholatul jamaah, agar kemudian hati-hati kaum muslimin itu bersatu. Bersatunya zahir menunjukkan persatuan mereka secara batin. Nabi alaihissalam, "Au la yukhalifanna Allah", meluruskan sosok kalian, atau Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati-hati kalian berselisih. Ya, sosok yang tidak lurus menyebabkan hati itu berpecah. Bayangkan. Nah, yang terlihat secara zahir itu bisa memberikan pengaruh kepada yang batin. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya dari hadis Abu Dzar, ketika Rasulullah alaihi wasallam menjelaskan kepada Abu Dzar, "Idza kanat 'alaika umara yu'akhiruna as-shalah an waqtiha aw yumituna as-shalah an waqtiha." Apabila muncul penguasa-penguasa di mana mereka mengakhirkan sholat dari waktunya, ya, sampai keluar misalnya, diakhirkan, diperlambat waktu sholat, maka Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah, "Fama ta'muruni?" Apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah apabila demikian kondisinya? Para penguasa mereka menetapkan waktu sholat itu sampai keluar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sholli sholata li waqtiha." Kamu sholat tepat pada waktunya. Fa in adraktaha ma'ahum fasalli.
bisolat. Apabila engkau mendapati mereka, maka solatlah kamu bersama mereka. Fa innaha laka nafilah. Karena solat kamu bersama mereka itu menjadi solat sunnah. Menjadi solat sunnah. Nah, jadi tetap menampakkan diri, ya, bersama kaum muslimin, solat berjamaah bersama kaum muslimin, sehingga tidak terlihat adanya furqah, perpecahan di kalangan kaum muslimin yang menyebabkan lemahnya persatuan kaum muslimin. Maka ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah, beberapa faedah yang penting seputar hadis Yazid Ibn al-Aswad radhiyallahu taala anhu. Semoga apa yang kita jelaskan bermanfaat kepada kita sekalian. Sampai di sini wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.